Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang teks laporan hasil observasi. Di sini yang akan menjelaskan ada Kak Keisha, Kak Fitri, sama Kak Iren. Sebelum masuk ke pengertiannya, di sini Pak Guru menjelaskan dulu tentang petunjuk belajar. Yang pertama, bacalah petunjuk pembelajaran dalam modul ini dengan cermat. Kemudian berikutnya, pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh. Yang ketiga, ikuti semua tahapan yang ada pada modul. Yang keempat, bentuk sebuah kelompok yang beranggotakan 5 orang. Yang kelima, buatlah sebuah teks laporan hasil observasi berdasarkan materi yang telah dipelajari. Yang keenam, sajikan hasil diskusi dalam bentuk LK atau lembar kerja, lalu dipresentasikan. Kemudian yang terakhir, memberi tanggapan hasil presentasi dalam bentuk tanya jawab. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa memahami pengertian teks laporan hasil observasi. Yang berikut, siswa memahami struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, siswa memahami ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang keempat, siswa memahami tujuan teks laporan hasil observasi. Yang kelima, siswa memahami fungsi teks laporan hasil observasi. Yang keenam, siswa memahami kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang ketujuh, siswa memahami langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, siswa menyajikan secara lisan atau mempraktekkan teks hasil laporan hasil observasi. Baik anak-anak, kita akan masuk pada bagian materi. Apa itu teks observasi? Teks observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Kemudian di bawah ini Pak Guru ada menyiapkan link tentang materi teks laporan hasil observasi. Anak-anak bisa klik link di bawah ini. Anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan pemateri sebelumnya ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tulislah secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan teks sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan bekerjasama antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang ke-8, tidak adanya bagaimana penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang telah dilihat dan dilakukannya berdasarkan hasil analisis serta observasinya.
Yang berikut tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, untuk penelitian. Yang kedua, untuk memberikan informasi terbaru. Yang ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan. Yang keempat, untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Yang kelima, mengambil keputusan yang telah objektif. Yang keenam, melakukan pengawasan atau perbaikan. Yang ketujuh, untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Kemudian, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terhadap pembukaan, berisi pembukaan atau informasi secara umum yang telah disampaikan, bagaimana ini berisi hal yang umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Yang berikut adalah fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, sebagai bahan penelitian. Yang kedua, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai dokumentasi. Yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Baik anak-anak, adapun kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti pengjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Kata-kata ini biasanya digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif dalam hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. 4. Penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. 5. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang keenam, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Berikut langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, tentukan objek yang kamu amati. Yang kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. 4. Catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketetapan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Yang kelima, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah dalam penulisan, segera perbaiki kembali. Contoh teks laporan hasil observasi. Pohon kelapa. Pernyataan umumnya, pohon kelapa atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter.
Buahnya tertutup serabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Deskripsi bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Deskripsi manfaat. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Setelah kalian membaca teks laporan hasil observasi, tentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah itu teks laporan hasil observasi? Yang kedua, apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, apa saja tujuan teks laporan hasil observasi? Yang kelima, sebutkan fungsi teks hasil observasi. Yang keenam, sebutkan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, sebutkan langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kegiatan praktik membuat teks laporan hasil observasi. Buatlah kelompok maksimal 5 orang. Tentukan teks laporan hasil observasi yang akan kalian praktikkan, dan kemudian praktikkan di kelas bersama guru dan teman kelompok. Dan yang terakhir, feedback dan pengayaan. Yang pertama, apabila kalian sudah memahami teks laporan hasil observasi, berlatihlah terus agar kalian memiliki keahlian dalam mempraktikkan teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua, apabila masih ada bagian yang belum kalian pahami, silahkan menuliskan pernyataan melalui WhatsApp berikut. Demikian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.